Yuk. Ya, Mas Rifan, jadi artinya algoritma maksud saya sederhana itu Mm-mm. berarti yang kayak di Excel itu ya ada program Iya, no, yes, terus ada kok apa iya, simbol trapesium seperti itu ya, iya benar ya? benar. Jadi program tuh kalau yang kita tahu tuh ada tiga macam. Ya, Jadi kalau yang gambar-gambar tuh biasanya namanya tuh ladder atau FBD. Jadi kalau yang kalimat kayak kalau di Excel kan if gitu kan, while, nah, itu namanya statement list. Di istilahnya itu. Jadi ada itu juga ladder, yang dimasukkan ke block MATLAB sama kan? statement list. Kenapa? Ya, itu juga yang dimasukkan ke MATLAB kan ya, benar ya? Ya sama, Looping sistemnya tadi ya, benar ya? looping system. Jadi kalau menggambarkan dengan sederhana tuh sebetulnya di semua jurusan ada, namanya kan flowchart. Ya, ya. Nah, itu penggambaran sederhananya logikal algoritma. Cuma kan kalau kita di programmer itu lebih ke statement list sudah Mas, sudah kayak bikin narasi seperti itu. Mas Rifan, overall, teknik Iya, otomasi itu gimana? sebenarnya asik gak sih? Wah, sebenarnya ya, Mak, dengan dunia yang semakin canggih, itu sangat asik. Karena kalau kita ngikuti terus itu, ya kita akan mengupgrade terus, harus inovatif terus kan. Jadi program tuh ya Mas, jadi tuh ada turunannya juga. Dulu awalnya tuh orang program namanya tuh bahasa assembly, jadi kayak sandi Morse gitu, cuma 1100 seperti itu. Terus jadi disederhanakan lagi jadi basic, disederhanakan lagi jadi C Sharp, terus jadi Java gitu Mas. Jadi disederhanakan terus, berkembang terus kan berarti kan? Artinya sebenarnya teman-teman teknik otomasi ini bisa bikin software kayak game, kayak aplikasi Android gitu ya. Terus juga bisa tahu algoritmanya, tadi yang seperti Bukalapak, YouTube dan lain-lain ya. Bisa. Benar ya? Bisa Mas An, bisa. Ya itu asal ada niat untuk belajar kan, semua kembali ke itu. Kalau nggak ada niat untuk belajarnya ya nggak bisa. Karena ada kemauan, insya Allah bisa. Jadi kan, ya gimana Mas? Teorinya kan tetap harus didalami lah maksudnya berarti ya. Iya. Harus dipraktekkan. Jadi bedanya itu kalau kita kuliah itu kita bisa menganalisa dengan baik. Nah, hanya tinggal kemauannya aja kan. Kalau kayak adik-adik kita itu yang masih SMA atau SMK, mereka itu punya kemauan. Karena analisa dan attitude-nya tidak ada, belum kuliah, jadinya seperti membobol Traveloka, membobol Bukalapak. Artinya sebetulnya negatif kan, ya? Iya, artinya negatif. Sebetulnya itu kembali ke kemauan kan. Nah, jadi saya sarankan buat adik-adik itu, kalau memang sudah punya bakat, ya saya suka komputer nih, dari SD sudah pegang komputer, saya suka ngegame nih, sudah main, fokuskan, nggak apa-apa, misalkan game itu di otak-atik, misalkan game Yu-Gi-Oh ya Mas An, kartunya nggak kebuka, terus kalian browsing gimana caranya kebuka, atau yang paling sederhana, main di Google Chrome yang dinosaurus itu kan mati-mati terus, gimana caranya kalian bisa continue terus, kalian pelajari aja, tapi jangan ke yang negatif, kan kalian sudah punya kemampuan nih, di maintain. Jadi SMP, SMA-nya belajar matematikanya itu diperdalam. Nanti kuliah, ambil jurusan elektro bisa, sistem informatika bisa, telekomunikasi bisa. Tinggal diasah di kuliah. Jadi jadilah orang yang berattitude. Jangan sampai kemauan besar tapi tidak punya attitude. Jadinya tuh malah memanfaatkan orang lain kan. Istilahnya merugikan orang lain. Seperti itu. Karena sekarang kan Mas An, harus kita akui Mas, uang di dompet itu sudah hampir tidak berharga. Lebih berharga uang di GoPay, uang di ShopeePay, ya kan? Uang di Sakuku, semuanya serba digital, uang virtual. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang memang fokus di dunia seperti ini dari SMA, janganlah mencari informasi itu dahulu. Ya kalian asah aja untuk kuliahnya kalian punya cita-cita, misalkan aku pengen bikin jadi CEO seperti Tokopedia, jadi CEO seperti Shopee, tapi yang lebih keren lagi, ya udah, cita-cita kalian itu yang di-maintain, buat kerangkanya dari SMA. Jadi kuliah kalian tinggal
istilahnya mengasah kembali kan Mas An. Jadi kuliah pun tidak kaget, ya tinggal mendalami seperti itu. Jadi jangan sombong nih, sudah SMA, aku bisa gini-gini, bisa nge-hack dan lain-lain, bisa nge-hack Facebook, bisa nge-hack Twitter dan lain-lain. Jangan sombong dulu nih. Kamu masuk kuliah aja dulu. Lihat di sana. Jadi dunia ini kan luas, di atas langit masih ada langit lagi. Yang seperti kalian itu banyak. Cuma bedanya adalah mereka sudah orang-orang terdidik dan memiliki attitude, jadi tidak akan melakukan hal yang negatif karena bisa merugikan orang lain. Seperti itu Mas Aan. Artinya tadi jangan kita ngehack tadi ya, jangan ngehack Facebook, Instagram dan lain-lain, apalagi membobol, gitu ya. Mas, kita singgung sedikit Mas. Artinya kan sebenarnya kayak black campaign itu bisa juga dilakukan ya, benar ya? Ya seperti buzzer itu sangat mudah Mas An. Jadi ya saya tuh pernah lah punya istilah dulu tuh punya ya kabar nih dari teman saya. Ayo kita buzzer menangkan bapak ini. Ini ada dananya sekian. Ya bisa-bisa aja Mas An. Jadi dia di blow up, pamornya di blow up, atau musuhnya itu pamornya bikin hoax, itu bisa aja. Nah, cuma kembali lagi kan Mas An. Ya? Tapi itu kan negatif lah. Negatif, benar. Jadi saya pribadi saya tuh sudah kuliah ya kan. Saya kuliah dididik orang tua untuk jadi orang benar dan bermanfaat untuk orang lain kan. Kalau saya seperti itu berarti kan saya itu sama aja dengan orang yang tidak berpendidikan seperti itu. Karena kuliah tadi keringatnya orang tua ya. Iya benar. Seperti itu. Kasihan nyari uangnya kan susah. Iya benar. Nyari uangnya kan susah. Yang uang halal untuk kita jadi orang baik dan benar, tapi kitanya kadang nggak amanah gitu ya. Iya benar. Ya sama kan. Ini kan bedanya cuma kalau hal ini terjadi kan bisa setelah kuliah panjang Mas jalannya. Dibuat teman-teman atau adik-adik yang masih SMA stop lah seperti itu. Kadang tuh saya juga ngerti ini anak SMA tuh juga sudah bisa googling pun Mas An itu sudah bisa. Kita tinggal belajar, tinggal ngikuti seseorang di grup komunitas itu sudah banyak. Ya menurut saya pribadi janganlah main seperti itu. Jadi orang yang bermartabat lah dan bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu kan merugikan orang lain. Misalkan ada orang ini si A ini jelek terus mau nyalonkan jadi bupati atau nyalonkan jadi gubernur gitu kan ya kalau kamu kasih hoax ke musuhnya yang benar-benar baik kan kasihan yang baik ini kan ingin membela rakyat yang benar-benar rakyatnya gitu loh akan mengayomi. Kalau yang buruk ini menang kan ya sengsara selama 5 tahun akan sengsara, kasihan negara ini kan. Seperti itu Mas Aan. Mas Rifan, selama kuliah sendiri aktif? Aktif di mana nih? Di kegiatan mahasiswa, organisasi atau apa? Atau pernah ikut lomba apa misalkan? Dulu saya itu kuliah. Kalau organisasi saya nggak ikut Mas. Saya ikutnya cuma di istilahnya dulu ada namanya UKM, robotik PPNS saya ikut. Di situ mungkin saya juga dilatih mentalitas dan kenal banyak senior yang punya attitude yang saya bilang ya bekerja keras. Kuliah saya itu kan ya Mas An, pernah itu masuk jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Terus saya tuh harus istilahnya kan karena ikut UKM harus ekstra bantu-bantu teman mau lomba dan lain-lain itu ya sudah nginep di lab itu dah sampai besok paginya. Itu udah masa-masa kuliah. Cuma ya saya tidak benar-benar menekuni untuk jadi tim utama seperti itu Mas. Tapi sempat karena saya ikut saya dari semester 3 sampai semester 7 masih aktif kok di UKM tersebut Mas. Saya sempat juga jadi kepala divisi pelatihan robotnya. Nah, baru tahu seperti itu Mas. Mas Rifan, selama 4 tahun kuliah Mas, kapan ngerasa oh ini jurusan ini sudah passion saya nih? Pernah ngerasa seperti itu? Pernah. Saya tuh pas semester 3 itu ya Mas. Itu sudah mulai
nyeletuk gitu loh. Saya kan enggak tahu namanya programming apa. Terus dulu tuh dosennya namanya sudah pindah ke universitas lain. Kalau nggak salah dulu ITB, pindah ke ITB. Kalau nggak salah ya Mas. Dia cewek, dia program C itu program C, ya saya benar-benar bisa gitu loh Mas. Jadi setiap dikasih soal minggu pertama, minggu kedua, dikasih tugas itu saya have fun gitu loh. Oh seneng. Kok bisa jadi aplikasi kasir? Kok bisa jadi kalkulator gitu kan? Jadi dari kita nyekrip itu ya, dari script itu bisa jadi kalkulator, bisa jadi alat penghitung kasir, bisa jadi macam-macam kan. Itu seneng. Terus dosennya tuh enak gitu ya Mas, kita ngerasa nyaman. Akhirnya wah ini perlu didalami ya. Semenjak semester 3 itu saya tuh megang bahasa yang mirip dengan C, ya Java gitu kan. Akhirnya saya megang Android semester 5, 6, 7 tuh. Pakai aplikasi atau program apa? Kalau banyak Mas. Jadi kalau basic ya nama aplikasinya tuh bisa pakai Visual Basic. Kalau C atau C Crash, C Pager itu atau C Sharp itu pakai CodeBlock. Kalau Java itu Android Studio, Python sendiri. Terus ada lagi web ya Mas. Jadi kalau web tuh HTML, ada macam-macam kan. Jadi ada perbedaan. Kalau aplikasi yang saya sebutkan di pertama lagi kayak apa? Assembly, C, C Sharp, Java. Itu programnya harus di-compile dulu. Jadi ketika saya ingin buat aplikasi ini Mas, kalkulator ya. Bikin aplikasi kalkulator. Saya itu harus compile, running. Kalau error pas di-compile, nah kalkulatornya nggak muncul. Ini bedanya. Kalau yang bahasa ini. Jadi harus di-compile dulu baru running kalkulatornya. Nah, tapi kalau web, HTML itu Mas, dia itu tidak ada compile. Jadi kita nyekrip web, bikin kalkulator ya dari web. Kita run, itu muncul. Kalau ada error ya sudah, mungkin angkanya tidak muncul, angkanya masih script, atau tombol-tombolnya tidak muncul seperti itu. Jadi ada perbedaan emang di bahasa dasarnya. Tapi untuk algoritma Mas, basic algoritmanya itu tetap dari matematika itu memang. Dasarnya emang dari matematika matriks seperti itu dah macam-macam. Aljabar. Artinya tadi kan Mas Ridwan dari SMA yang mungkin terbatas ya, belum tahu nih otomasi itu apa. Dengan belajar, dengan mengikuti alur bisa jadinya ya, bisa mengikuti ya. Kemauan sih, kalau sudah mau ikhlas ya, kemauan mau terus ikhlas, wis mau nggak mau ya wis. Jadi kayak ya, dan sudah ngerasa ya wis harus lulus dengan nilai bagus, jangan sampai aku harus lulus dengan semaksimal mungkin, jangan sampai pokoknya lulus. Saya dari dulu menghindari kata-kata itu kan. Teman-teman mesti ada doktrin nih Mas, wis pokoknya lulus wis gak apa-apa C. Nah saya tuh ya saya mengakui Mas banyak nilai C, banyak nilai B gitu ya, tapi saya mesti bilang itu sudah semaksimalnya aku. Jangan sampai aku udah maksimal. Jadi dulu kan ya, saya tuh kesusahan matematika gitu ya. Ya apa caranya maksimal kan? Ya meskipun tidak pernah belajar tapi mau ujian maksimal ya. Ya udah saya keliling tuh ke teman-teman tuh. Sampai tidak tidur tuh. Malam saya pulang jam 1 biasanya Mas. Jam 1 pagi baru balik ke kos. Belajar. Ya meskipun nilainya B, C, B kan lumayan. Sempat belajar ya. Jangan sampai pasrah gitu kan. Artinya kalau kita nggak bisa ahli dalam semua bidang di kuliah, kita cari kemampuan apa ya yang kita bisa gitu ya. Iya benar. Ada satu dua kemampuan gitu. Saya dulu Mas, jadi ini saya cerita ya. Tugas Android waktu itu awal-awal ya. Jadi saya tuh kalah di semua praktekan ya. Nilai saya tuh di semua praktek A biasa ya. Android saya harus dapat A+ gitu Mas. Jadi teman-teman saya waktu itu Android masih IoT Mas. IoT itu Internet of Things. Jadi mengendalikan dari internet. Nah, saya harus punya nilai plus kan. Jadi kelas A, kelas B itu saya harus punya nilai plus. Gimana caranya? Wah, teman-teman ini kan bikin Android hanya Internet of Things ya. Saya ini harus buat lebih. Waktu itu masih belum ada yang namanya ngontrol dari suara, Mas. Jadi saya benar-benar nyari tuh source code-nya gimana caranya ngontrol benda atau alat yang saya kontrol. Dulu saya bikin inkubator bayi, Bagaimana cara saya mengontrol inkubator bayi ini pakai suara saya. Udah saya browsing tuh sekitar
3 minggu saya bikin aplikasinya, berhasil Mas. Jadi dosen saya yang mengapresiasi, wah ini paling beda. Yang lain masih coding-coding biasa, connect ke internet. Kamu sudah bisa kontrol alatmu pakai suara. Jadi kalau nggak suara saya pun nggak mau Mas. Jadi saya pencet itu. Spesifik ya berarti ya? Saya, ya. Suaranya spesifik. Nah spesifik sekarang seperti kan sudah ngetren sekarang. Google itu ya? Oke Google kan. Oke Google kan. Dulu itu zamannya saya semester 5 masih nggak ngetren Mas. Jadi di Instagram saya itu masih saya simpan enggak ya videonya? Ada terusnya. Jadi saya cuma ada 4 kata yang bisa saya lock Mas. Jadi hidup, mati, jalankan, stop. Nah, jalankan stop ini untuk motornya aktuator, hidup mati ini untuk kayak valve gitu. Jadi yang dimatikan lampunya untuk menghangatkan bayi di dalam kan, seperti itu. Dan itu hanya bisa suaranya Mas Rifan? Iya, hanya bisa suara saya. Suara orang lain tidak bisa? Nggak bisa. Oh, jadi kayak suara Mas Rifan harus dikenali dulu ya di program itu? Harus dikenali dulu, iya. Gitu. Jadi itu. Nah, teman-teman kalau kan kayak fingerprint tapi ini suara gitu ya? Suara, voice recognition namanya Mas. Kalau fingerprint itu kan semua orang beda ya, spesifik. Suara tadi mungkin seperti itu juga ya? Iya sama. Kan munculnya kan frekuensi Mas. Ya benar. Suara itu. Ya itulah asik kan. Jadi nah itu yang bikin saya tuh greget, kuliah tuh greget. Jadi kalau yang saya sukai jangan sampai saya kalah di bagian ini sama teman-teman yang lain. Akhirnya setelah itu Mas muncul tuh teman-teman dah baru. Jadi dulu masih belum ngetren image processing, kenali wajah. Itu dulu, sekarang kan sudah ngetren semua di handphone kita kan. Dulu pas saya kuliah tuh 5 tahun lalu tuh nggak ada Mas. Terus ngenali api, ngenali asap, ngenali steam itu sekarang sudah ada semua. Jadi benar-benar canggih kan? Ya. Kalau kita ngikuti seperti itu. Artinya kan sebenarnya kalau kita sendiri orang Indonesia itu mampu kan bikin seperti itu Mas? Ya itu Mas, kalau masalah itu ya Mas. Saya tuh kerja di yang terakhir ini itu saya melihat teman-teman saya itu bukan hanya dari otomasi. Tunggu. Maksud saya gini. Kita kan sebenarnya mampu, hanya saja kalau dengan HP dan lain-lain itu kita kalah duluan gitu mungkin ya. Iya. Kalah paten ibarat. Kalau ini tuh bukan rahasia umum lagi. Ya. Di Indonesia tahu semua orang Indonesia tuh mampu. Entah itu dari segi mekanik, elektrik, automation, apalah. Itu bisa semua, generasi muda kita bisa semua. Saya yakin bisa semua, pintar-pintar. Cuma enggak tahu ya. Saya di umur sekian tuh merasakan akan terpatahkan gitu. Enggak diapresiasi gitu ya? Iya, dan coba ya Mas An telah lagi ke belakang. Ya. Dan setiap orang yang lulus kuliah pasti diomongin itu. Masa generasi muda mampu kok gini-gini. Tapi konkretnya tuh loh, nggak ada perubahannya. Nggak ada sama sekali. Saya yakin adik-adik saya yang sekarang nih di kampus di otomasi, itu lebih sudah dari saya. Cuma nanti ketika dia lulus, hilang gitu loh. Jangan itu ya Mas An. Dulu saya kuliah aja, teman-teman saya atau senior saya tuh ya sudah ada yang mau ditarik Amazon. Bayangkan kan gede kan. Sudah ada yang mau tarik Google. Cuma ya saya tidak tahu kan banyak faktor kan orang memilih dan A dan B itu banyak faktor. Akhirnya harus gugur. Dan saya ngerasa tuh generasi muda tuh pas ketika lulus dari kuliahan yang orang-orang memiliki kemauan itu lebih enak dibikin jalan di tempat daripada harus melangkah. Oleh siapa? Nggak tahu saya jawabannya. Sistem, bukan? Kayaknya seperti itu Mas. Sekarang ya. Sebentar Mas. Saya potong ya, mohon maaf. Artinya sebenarnya kita ini yang kuliah di Indonesia pun kalau mau kerja di Amazon, di Google, di Alibaba gitu bisa Mas ya? Mampu ya? Waduh Mas. Sekarang loh Mas, yang dipelajari sama. Iya. 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu loh. Ya pernah berubah 2 tambah 2 sama dengan 5. Sama kan? 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Cuma yang membedakan adalah bagaimana 2 tambah 2 sama dengan 4 ini lebih cepat dicari gitu loh. Bisa pakai 2 kali 2 gitu. Pakai 3 tambah 1 atau 4 tambah 0. Itu aja perbedaannya kan. Cuma bagaimana gitu ya? ke outputnya, 2 pangkat 2. Bagaimana ke sana. Iya.
Atau nggak usah diapa-apain kan, 4 pangkat 0 gitu kan. Satu tapi kita jawabannya satu salah tapi ya. Ya. Artinya kan ya secara kemampuan, knowledge, sumber daya mampu lah Mas ya. Hanya sistemnya yang mungkin belum mendukung kita lah, belum berpihak ke iya. Saya juga dapat cerita dari junior adik kelas saya nih, dia di perusahaan gitu kan, sudah dibikinkan dan lain-lain, sudah jadi nih, DCS dan lain-lainnya gitu. Pak sudah running bagus, 3D animasinya, tapi karena harus melalui regulasi, kita sudah pengadaan dari sama orang Denmark dan lain-lain, ya diganti, dan yang diganti itu 2 dimensi Mas. Lah junior saya tuh bikin, iya makanya junior saya tuh sudah bikin yang 3D gitu loh. Gimana gitu loh. Berarti kan ada sesuatu di sana, kenapa harus mengadakan yang dari luar gitu loh. Tapi artinya kan sistem kita dalam tanda petik orang-orang yang lebih tua tadi Mas, dengan pola pikir konvensional tidak memberi kita kepercayaan dong. Belum percaya sama kita ya. Gini Mas, saya yakin ya, orang-orang itu kan juga punya anak ya. Punya anak, dia itu kalau melihat generasi muda tuh seneng, inovatif sekali. Nah, tapi karena dia di dalam suatu sistem punya kehidupan dan sesuatunya kurang, dan orang seperti itu memilih jalan yang lain menurut saya. Jalan yang mungkin dirinya harus untung terlebih dahulu daripada keuntungan negeri inilah, saya bilang begitu. Itu yang membuat kita mending keluar negeri karena lebih dihargai. Jadi bisa jadi beliau-beliau ini nggak mau digeser atau nggak mau kalah diungguli, atau yang kedua nggak mau pengaruhnya berkurang gitu mungkin ya. Ya mungkin mungkin seperti itu. Ya. Ini mudah-mudahan nanti teman-teman Cangkruk Ilmu ini termotivasi Mas. Artinya kan kita punya kemampuan, kita punya sumber daya manusia juga, orang-orangnya generasi muda hebat. Nah ini hanya perlu mungkin bersabar ya, dengan sistem lebih tekun dan lain-lain mungkin. Ya. Mas Rifan, setelah lulus kan Mas Rifan langsung kerja. Iya. Kerjanya sesuai bidang nggak? Nah, kalau yang pas awal-awal itu, saya itu yang pekerjaan pertama itu sama lah dengan kuliah. Jadi karena saya praktek 60% di kuliah, ya kerjaannya sama lah dengan di kuliah. Cuma bedanya saya megang plan gitu aja. Pekerjaan yang pertama, saya lebih ke teknis banget kan, program, wiring sendiri dan lain-lain. Itu ya kepake semua ilmu di kuliah. Tapi di pekerjaan kedua Mas, itu berubah. Saya mempelajari sesuatu yang baru. Sebentar. Artinya tadi yang pekerjaan pertama Mas Rifan itu pasang algoritmanya, logikanya, tapi ke dalam alat-alat pabrik gitu ya? Iya. Jadi kayak otaknya ya? Itu otaknya, tapi itu sudah diasah kok Mas di kampus kita kan juga. Kampusnya kita tuh sudah ada PLC dan lain, HMI dan lain-lain itu sudah ada semua. Tinggal kita ini aja memasukkan programnya aja sesuai dengan skema PID-nya para pabrik. Kalau pabrik kara ya kara, kalau pabrik rokok ya rokok, gitu aja. Jadi hampir nggak jauh beda lah dengan kuliah. Cuma bedanya kalau di kuliah kan kita nggak pakai PID, kita pakai narasi dari dosen. Kita bikin pas kerja itu narasinya dirubah ke PID dan lebih banyak aja programnya. Tapi nggak jauh beda kok dengan kuliah kalau pekerjaan pertama Mas. Cuman ya mungkin ada kelemahan teman-teman teknik otomasi ini belum tahu proses ya istilahnya. Kan ya belum tahu itu aja ya. Jadi ibaratnya sudah jadi PID yang sudah jadi, sistemnya diikuti seperti itu gitu ya. Iya benar Mas, seperti itu Mas. Artinya kan kalau tahu proses bisa lebih optimal lagi dong sistem itu. Kalau sudah tahu proses Mas, sebetulnya
kita nyari sequence programnya lebih cepat, tidak usah tanya ke operator. Jadi saya dulu awal-awal masih nanya ke operator, Pak, ini kondisi tangki penuh, apa aja yang interlock gitu kan. Tapi kalau kita sudah tahu proses, oh misalkan ini dia overflow, sudah berarti nggak perlu sensor gini-gini dan lain-lain seperti itu kan Mas. Jadi kita cuma perlu aktivasi pompa aja, run off-nya kapan, kalau dia harus naik lagi flow-nya gitu kan. Jadi perbedaannya di situ, lebih cepat mengerjakan di lapangan kalau tahu proses. Jadi nggak perlu tanya operator lama-lama. Pas trial test tuh atau water test itu jauh lebih cepat kalau kita sudah menguasai prosesnya Mas. Cuma dulu saya awal-awal kerja proses masih belum mendalami Mas. Tapi dari kuliah Mas yang masih teoritis atau praktek di lab lah istilahnya di bengkel. Ke tempat kerja Mas yang real ini kesulitan nggak? Dulu tuh ya kesulitan Mas, kagetnya kan kita itu punya tanggung jawab kan, digaji kan. Itu paling berat, kita digaji terus alatnya kenapa-napa kan, wah kayak enak sama bosnya ini. Kayak gitu, itu aja yang paling berat. Kalau kuliah kan itu mau kobong ya kan, itu mau rusak alatnya kan kampus yang nanggung, uang negara. Jadi kan kita ya dimanfaatkan bener. Jadi kalau dulu kuliah itu kita trial itu ya bener-bener trial, sampai rusak-rusak pun nggak masalah, sampai relay itu gosong-gosong ngofong semua itu nggak masalah. Karena belajar ya. Belajar. Nah kalau di plan itu meletus bisa-bisa. Jadi kita awal-awal masuk itu jangan nggak langsung jalan gitu, enggak. Ya ada senior engineer yang nemenin. Pasti ada senior engineer yang nemenin Mas, karena kan dia lebih berpengalaman, tahu kondisi real di lapangan gitu. Mas, tadi bahwa teknik otomasi itu kan lebih banyak ke komputer, mungkin juga praktikum juga ke bengkel. Iya. Yang notabene sibuk dengan peralatannya tadi ya. Lah itu kok secara komunikasi itu nggak susah ketika kerja? Apa mengalami kesulitan juga awal-awal? Awal-awal saya itu satu kantor cuma berdua Mas, jadi komunikasi jarang. Ya nggak komunikasi lah, lebih banyak sama komputer. Jadi teman-teman saya ini sudah kebiasaan ya, teman-teman saya tuh dari kuliah sampai kerja itu kalau sudah bekerja itu lebih sering ngomong sendiri ya. Misalkan salah nih program, error, ini aku belum ini. Jadi biasanya kalau teman-teman rata-rata yang saya lihat ya, dia itu melogikan sesuatu tuh dia ngomong sendiri, ngomong sendiri, dijawab sendiri gitu Mas. Jadi punya asumsi banyak kan, ini belum kayak seperti itu. Pokoknya di pekerjaan pertama itu saya ngerasa nggak jauh beda lah dengan kuliah, jauh beda. Soalnya kan saya masih belum berinteraksi dengan banyak orang Mas. Satu kantor itu cuma 2 orang, bertiga sama bos saya sekalian senior engineer saya dulu. Karena kita kan kontraktor, kayak develop PLC, develop program seperti itu. Artinya kan teman-teman sendiri ini kalau ada program atau PLC dari luar negeri pun sangat bisa ya memahami itu Mas kan ya? Sangat bisa Mas, karena bahasanya PLC-nya 3 itu yang saya sebutkan, tidak pernah berubah. Ladder, FBD, sama statement list, nggak pernah berubah. Sampai dari tahun 2000 sampai sekarang itu tetap nggak pernah berubah bahasanya. Selanjutnya Mas Rifan pindah kerja. Di bidang? Nah, saya pindah kerja itu saya ngelamar nyoba ke instrumen engineer kan, so tuh. Dan mikirnya tuh di lapangan juga. Nah, ini perbedaan sekali nih. Saya itu ya dari nuansa yang berdua, tiba-tiba itu rame dan punya tim ya. Dari semua disiplin. Dari semua disiplin. Di situ itu saya benar-benar kaget. Kayak ini sama ceritanya pas dulu saya SMP di desa. Nomor 2, pas SMA nomor 1 gitu ya. Di sana saya jadi main kontraktor. Saya tuh harus tahu semuanya dan harus komunikasi. Itu sangat berat. Saya awal-awal kerja itu berat saya, banyak melamun saya. Saya bingung.
apa yang mau saya komunikasikan. Terus terang saya bingung. Saya ini mau mulai dari mana? Desainnya dari mana? Semuanya kan sudah diatur, ada regulasinya, Mas. Dia itu main kontraktor besar. Apa-apa sesuai harus dengan kontrak. Saya harus belajar kontrak juga. Ya, biasanya hanya komputer. Cukup gambar ya. Cukup gambar sama komputer. Cukup gambar, komputer, saya ngetik, jalan kan ya. Saya lihat gini, jalan udah airnya gitu kan. Nah, ini plannya masih nggak ada. Dia nambah alat baru, desain baru. Saya harus mendesain. Wah, ini saya bingung nih. Dan yang saya desain itu di sini harus yang pertama ya, harus based on kontrak. Dan mengartikan kontraknya itu gak mudah, tidak mudah. Saya itu mengartikan kontrak itu namanya orang awal-awal kerja ya Mas, nanya sama yang level istilahnya medium high sampai high itu berbeda semua interpretasinya. Sampai saya bingung ini harus bagaimana saya desainnya. Akhirnya saya itu nyari jalan tengah. Mungkin saya itu harus belajar dari disiplin lain dulu. Akhirnya saya tuh mulai dari belajar mechanical dulu. Nah, saya nanya ke mechanical tuh, saya punya teman namanya Uci. Dia lead di sana. Tiba-tiba saya nanya apa ya? Saya nanya sensor, ini gimana? Apa evaporator ini levelnya gimana? Dijelaskan ini. Wah, saya bingung. Ini gimana ini? Kok saya dijelaskan general arrangement ya waktu itu? Iya, saya kan cuma butuh kontrolnya ya, apa yang tak kontrol ya, biar saya punya bayangan gitu kan. Waduh, saya tambah bingung kan. Saya di mekanikal ada sipil kan. Saya ke sipil, ini bangunan aja pondasi. Ini tambah bingung lagi, saya bener-bener desain itu dah Mas. Iya. Akhirnya jadi mendesain plan yang belum ada. Akhirnya saya plan yang belum ada. Akhirnya saya waktu itu ngerti kok teman-teman mechanical pipa gitu ya, itu ke proses semua. Nah, saya mencoba tuh ke proses, menanyakan bagaimana desainnya. Cuma antri Mas. Bayangkan Mas, plan sebesar itu prosesnya 1 orang kan. 1 orang. Wah, tapi kan kita tim ya. Tidak mungkin lah saya intervensi. Saya dulu gitu tidak mungkin. Sudah ngantri, saya tunggu. Ya, meskipun agak sore itu jam 3. Jadi saya dari pagi sampai jam 1 itu yang ngelamun. Lihat laptop dari Google ngelamun. Nanti jam 3 baru tuh dapat kesempatan ngomong. Dapat dah cerita. Itu kan diceritain sama si teman saya yang proses ini dari banyak area. Ternyata tuh ada 5 area kan. Waduh, ada 5 area. Saya harus dari mana? Akhirnya dari area depan. Terus saya tanya, ini bisa saya kontrol gini. Terus teman saya bilang, tapi kembali lagi lu ya yang bisa sesuai kontrak. Waduh, repot ini. Sesuai kontrak lagi. Ini saya nanya kemarinnya, saya nanya kontrak ini satu-satu beda semua pendapatnya. Saya ngikuti yang mana ini. Aduh. Akhirnya berjalannya dengan waktu, ya udah saya berjalan apa adanya Mas. Saya desain sesuai keyakinan saya sendiri. Karena itu yang saya desain punyanya negara Mas, saya tidak mau merugikan negara kan. Ya saya sering kali dapat intervensi dari entah itu dari senior, entah itu dari teman sebaya saya. Jadi saya nggak mau mengubahnya karena saya kan pernah di lapangan. Saya tahu dealnya, saya tahu kebutuhannya. Kalau itu nggak perlu, saya yakin nggak perlu, dan saya tanyakan sama senior engineer saya yang electrical instrument itu. Dia juga jawab nggak perlu ya, nggak saya desain Mas, seperti itu. Nah cuma keangkuhan saya ya mungkin ya, keegoisan saya sendiri ini dalam mendesain itu tidak dinilai baik sama beberapa orang di sana, seperti itu. Saya nggak tahu sih orangnya siapa. Cuma dalam masa perjalanan saya bekerja ini, ya saya harus bilang belum tuntas dan saya harus merelakan itu Mas Ang, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tapi awal komunikasi sama teman-teman tadi sulit memahami. Artinya ada istilah-istilah di mechanical, istilah-istilah di piping, di sipil, di proses. Sulit. Ya, saya nih ya, saya kasih tahu, saya informasikan ke Mas An tuh ya.
saya untuk memahami mereka semua dari pipa, mechanical, proses terus apalagi sipil ya, electrical. Itu saya sudah bekerja di sana itu 1,5 tahun. Dan itu mungkin kalau dari nilai 1, saya itu cuma ada 1/4-nya yang mengerti. Di luar jurusan saya loh ya. Berarti intinya kan sangat sulit Mas Aan. Karena kalau mungkin ya kalau cuma satu plan, kan plan saya bilang plan proses doang, atau plan packaging aja itu mudah mungkin Mas Aan. 3 bulan, 5 bulan itu mudah. Tapi ini kita bangun tuh bener-bener dari bahan dasar sampai bahan jadi. Jadi nggak mudah, sangat tidak mudah. Tapi teknologinya sendiri dari Indonesia saja, apa dengan luar negeri juga? Nah, jadi yang saya desain itu sebetulnya punya teknologi provider Mas An. Dan teknologi providernya itu bukan ecek-ecek. Dan saya lihat desainnya pun ya, saya kan sebagai orang yang pernah di lapangan, itu sudah sangat ideal menurut saya. Cuma entah kenapa itu jadi sangat tidak ideal di Indonesia seperti itu Mas An. Jadi saya sering sih berselisih paham dengan yang senior gara-gara itu. Tapi ya mau gimana lagi Mas An? Saya kan cuma orang yang ingin memperjuangkan yang benar lah, menurut saya ya, yang benar menurut saya. Tapi kalau memang mayoritas banyak orang itu bilang salah, ya sudah saya terima. Gitu loh. Benar yang relevan terhadap kontrak tadi ya berarti ya? Iya, benar kan seperti itu. Berarti Mas Rifan juga komunikasi dengan provider luar negeri ini dong? Nah, itu positifnya Mas An. Saya tuh punya link sama teknologi provider luar negeri ini. Dan saya sempat sih diapresiasi sama orang luar negerinya karena kamu sudah bisa mengetahui alurnya seperti itu loh. Sudah bisa mengisi filosofinya, itu sudah bagus. Mereka bilang kayak gitu. Berarti kan orang Indonesia kan mampu gitu Mas An. Ya, benar. Bukan masalah gak mampu kan. Padahal juga masih muda ya Mas Rifannya. Iya. Saya itu bukan orang yang pintar Mas An. Saya cuma orang yang punya kemauan. Ya. Kalau orang Indonesia yang punya kemauan dan pintar, saya yakin kok bisa memimpin teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain seperti itu. Tapi untuk komunikasi bahasa Inggris sendiri, kan awalnya tadi cuma ngomong di kampus bahasa Indonesia, kerja juga. Terus dengan luar negeri yang notabene bahasa Inggris, nggak susah. Nah, ini kan saya kembali lagi. Saya bukan orang yang pintar. Tapi saya berani, ya sudah saya datangi. Saya nggak tahu misalkan ya dia ngomong apa. Saya suruh tulis itu misalnya tuh, saya suruh tulis. Saya kan bawa kamus di handphone itu kan, saya artikan. Ya lama-lama kan meskipun pronunciation saya berantakan, meskipun istilahnya SPOK saya sentence-nya saya berantakan, tapi kan saya bisa menyampaikan intinya seperti itu. Yang penting kan bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan artinya, sekarang mudah Mas An, ada Google Translate juga kan. Dan artinya Mas Rifan pun bisa menangkap apa yang mereka rancang ya ibaratnya ya. Yang mereka desain, mereka sendiri bisa nangkap berarti. Iya. Kan artinya ini kan ada transfer knowledge gitu loh Mas. Iya. Dari luar negeri yang kita masih anggap positif ke kita yang dalam tanda petik kurang, akhirnya kita nangkep. Artinya ada transfer knowledge ke teman-teman juga sebenarnya ya. Ada nilai itulah ya. Iya. Itu nilai yang sangat besar sih menurut saya. Saya itu sampai pernah, karena kan awal-awal susah ngomong, terus saya buat melalui email, melalui catatan, sampai itu diapresiasi mereka tuh mendatangkan senior engineer mereka gitu loh, instrumen mereka dari luar negeri itu saya sangat benar-benar istilahnya senang, karena pas waktu dia datang ke Indonesia Mas An, dia itu bukan untuk proyek Indonesia, dia itu ditempatkan di Myanmar sana untuk proyek pabrik yang di Myanmar sana. Cuma karena saya sering nanya, saya ingin tahu teknologinya, mereka gimana sih masang teknologinya di setiap pabrik di dunia ini kan. Ya mereka akhirnya datang gitu. Artinya kan sebenarnya kalau kita kritis positif Mas ya, kita kritis positif, kita berdialog secara positif pun mereka juga akhirnya kan malu ya nggak bisa jawab gitu ya. Akhirnya mereka pun juga akan memberi lawan yang seimbang ibaratnya ya. Iya benar. Artinya ya, kan itu ya, ada ilmu yang benar. Lebih tinggi gitu loh.
ada ilmu yang lebih tinggi lagi. Kalau kita pasif hanya iya nerima kan, ya dia nggak pernah datang mungkin ya. Akhirnya bangsa kita nggak pernah tahu gitu kan ibaratnya kan. Mereka tidak akan pernah datang karena kita kontraktor dan skop kita tidak akan pernah jelas Mas An. Skop tidak jelas dalam kontraktor itu sangat merugikan Mas An. Seperti itu. Saya kan dibayar untuk istilahnya menguntungkan perusahaan. Kalau perusahaan rugi, kalau perusahaan rugi buat apa saya dibayarkan Mas An? Seperti itu. Termasuk juga untuk negara ya, karena proyek pemerintah gitu ya. Iya benar, kan proyek pemerintah. Jadi memang saya harus optimal lah. Kepedulian kita terhadap negara ini ya memang harus fake positif ya dalam ilmu ibaratnya berdialog gitu ya. Jadi saya tuh gini, dalam hati kan pernah ya dengar ya. Saya kan pernah mencemooh seseorang seperti ini. Alah, sepeda motor listrik nggak diluluskan. Pasti sepeda motor yang biasa konvensional itu sudah booking karena produksi massal gitu kan yang produksi massal. Ya jelas sepeda motor listrik nggak bisa diloloskan. Orang semuanya karena bisnis gitu kan. Saya kan sering mencemooh seperti itu kalau ada berita-berita di YouTube di mana di berita online gitu kan ya. Pas saya kerja kan paling enggak saya melakukan konkret yang sesuai dengan perkataan saya kan. Ya sudah. Oh ini kan negara. Mana mungkin saya itu merugikan negara dengan mempertidak jelas skop dengan yang luar negeri ini kan Mas An. Nah, kita sudah pakai teknologi provider luar negeri. Berarti kan hikmah yang diambil adalah diambil ilmunya, skupnya itu kalau bisa menguntungkan buat negara kan seperti itu Mas An. Jadi uangnya bisa dialihkan untuk yang lain kan seperti itu. Artinya uangnya tepat gitu ya. Enggak mubazir enggak mubazir. Uang tinggi tapi muspro gitu ibarat orang Jawa bilang ya. Iya benar seperti itu. Mas, tapi melihat perjalanan Mas, kalau dari Mas Rifan sendiri setelah kita dalam tanda petik duel dengan provider teknologi ini Mas, kita mampu nggak Mas melakukan hal yang sama kayak dia? Ya kalau masalah mampu tidak mampu itu kan kembali lagi ke mentalitas. Kalau masalah kemampuan Mas, semua itu mampu Mas. Tapi mentalitas kita bersama itu yang susah. Kalau mentalitas kita sama nih Mas, ayo kita berjuang sama-sama. Istilahnya menguntungkan negeri inilah, menguntungkan pabrik yang kita bangun, menguntungkan perusahaan yang kita bela. Kalau mentalitas kita sama Mas, wah bukan hanya mampu Mas, mereka terkalahkan oleh kita. Artinya itu punya teknologi tadi bisa kalah ya? Kalah lah Mas. Nah kita loh Mas, lebih lama dari mereka. Mudah-mudahan ini 200 juta jiwa Indonesia mengamini Mas. Ya amin. Mudah-mudahan nonton semua. Amin. Mas, pernah ke tempat mereka nggak? Ada yang ke luar negeri nggak? Iya saya sempat ke teknologi provider itu Mas. Saya teknologi providernya itu kebetulan di Thailand Mas. Nah, dan saya ke sana pun Mas, dari workshop pun masih besar perusahaan yang saya bela kemarin Mas. Cuma ya Mas, ya itu kembali lagi, mereka tuh mentalitasnya bagus. Tidak ada, saya nih yang masih jadi bos ya Mas, saya jadi pimpinan. Ya saya akan melindungi bawahan saya. Jangan sampai bawahan saya itu namanya jelek di depan customer lain. Nah, tapi beda dengan kita. Kalau nama bosnya itu sudah terdesak, berarti yang harus dimakan itu adalah stafnya. Nah, ini yang saya maksud mentalitas Mas. Jangan sampai ada mentalitas seperti itu. Kalau kemampuan loh Mas, orang Indonesia itu pinter-pinter. Nah, tapi mentalitasnya yang seperti apa itu yang masih tanda tanya. Artinya kan otoritas yang dimiliki bos tadi digunakan sebaik mungkin kepada timnya kan gitu kan? Iya Mas. Ini namanya orang dagang lah Mas. Mau salah mau benar pegawai tokonya ya misalkan ya. Pegawai tokonya misalkan salah ngasih harga, harusnya 1.500 dia ngasih harga 700. Kan enggak mungkin di pegawai tokonya itu dimarahi di depan pembelinya. Kan pembelinya jadi bilang, "Ngapain sih? Toko ini tukaran sendiri." Akhirnya kan pembelinya saya nggak mau lagi lah beli di sini. Yang punya aja marah-marah seperti ini, ngeri tempatnya kan seperti itu Mas. Ya sama seperti itu. Padahal bisa tinggal disampaikan, dikembalikan. Tinggal disampaikan sebetulnya. Iya. Sebetulnya nggak apa-apa dimarahi seperti itu Mas. Tapi tahulah tempatnya kapan, waktunya kapan. Karena kita sebagai orang yang baru belajar, orang yang baru
kerja ya Mas, kayak fresh graduate gini ya Mas, itu ya perlu bimbingan Mas, tidak bisa dilepas di hutan yang bener-bener agresif ini Mas, ada binatang buasnya. Ya mati Mas, apapun mati kalau nggak dikasih senjata kayak gitu. Tapi artinya setelah dari luar Mas Rifan percaya ya bahwa kita sendiri dalam negeri bisa ya? Bisa Mas. Mudah-mudahan kita ini jadi doa kita bersama Mas. Mentality emang harus kuat. Mas, perjalanan pekerjaan, gimana persepsi orang tua dengan apa yang Mas Rifan kerjakan? Orang tua itu simple Mas, jadi saya tuh dari dulu cuma dikasih seperti ini, jangan sampai merugikan orang lain, kamu kerja yang ikhlas, nyari yang halal, kabari orang tua, itu sudah cukup Mas. Tidak pernah minta yang lain-lain orang tua saya, itu aja. Jadi kalau sudah pekerjaannya itu merugikan orang lain kan jadi beban Mas buat keluarga. Ya benar. Seperti Mas, itu. Pertanyaan terakhir Mas, kita udah ngobrol sejam nih. Ada enggak sih hal yang Mas Rifan sendiri inginkan untuk lakukan untuk Mas Rifan sendiri, mungkin keluarga, mungkin orang tua, mungkin atau bangsa ini di kemudian hari jika kita berandai-andai ada kesempatan Mas? Saya tuh ya terus terang Mas, saya tuh ya pingin lah sekolah lagi tuh pingin, cuma saya kan harus punya pekerjaan. Nah, harapan saya ke depan nih, saya tuh bisa jadi orang, kan saya sudah ikut orang tuh ya. Harus bisa jadi orang yang punya karyawan gitu loh Mas. Tapi karyawan itu sudah teranggap tim. Bener-bener saya ngasih makan sama dia, makan bareng sama dia, keluarga dia pun jadi barokah gitu loh Mas. Jadi cuma itu aja harapan saya. Dan saya ingin mewujudkan itu semua Mas. Itu di kampung halaman saya Mas, seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi kan terus terang aja Mas, Kota Bondowoso itu jarang orang tahu. Mesti orang bilangnya Situbondo, mesti orang bilangnya Jember. Karena memang harus diakui Mas, kalau ke kota saya itu tidak bisa dilewati jalur Pantura. Di tengah-tengah dia harus naik gunung. Jadi susah terkenal. Seandainya kota saya bisa maju, tempat wisatanya mungkin, atau pertaniannya mungkin, atau berniaganya mungkin, atau pariwisatanya mungkin, itu kan sudah nilai plus Mas. Apalagi gitu loh, saya ingin memulainya dari daerah aja dulu. Kalau nanti takdir menuntun yang lebih besar tuh, saya akan datang ke sana. Kalau takdirnya ke sana Mas, seperti itu. Mas Rifan, kita udah ngobrol banyak nih. Terima kasih banyak sharing-sharingnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan positif kita bersama ini didengar. Yang paling penting sebenarnya bukan viewernya Mas, tapi akan didengar malaikat menjadi doa-doa gitu kan. Amin. Ya, makasih banyak Mas Rifan. Sukses selalu dan terus berusaha. Mas An juga sukses. Ya, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe ya, jangan lupa subscribe.